Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Episode 4 diawali Yirang Guho juga James sangat senang karena berhasil menipu pria terkenal. Lantas mereka hendak ke tempat pria tua pemalsu lukisan, tetapi keadaan berkata lain mereka melihat pria tua itu ditangkap oleh polisi dan yang melaporkannya adalah pria terkenal. Lantas Guo dihubungi oleh pria terkenal. Awalnya Guo takut ketahuan dan ketika bertemu justru pria terkenal meminta maaf karena telah melaporkan lukisan Guo karena lukisan Guo palsu dan pemalsu itu adalah si pria tua. Pria terkenal mengetahui kalau itu palsu karena dia mempunyai data pemalsu dan konservator seni di Korea. Lalu Yirang sedikit sedih karena pria tua yang sangat dia kenal telah ditangkap oleh polisi tetapi bukan Yirang namanya. Kalau dia tidak memiliki rencana lain, maka kini rencana kedua akan dilakukan dengan Yirang akan mencari dana gelap pria terkenal dari siapa saja. Yirang seperti di episode sebelumnya mendatangi acara lelang besar yang diselenggarakan oleh pria terkenal. Guho datang sebagai orang kaya sedangkan James membereskan penyanyi yang akan tampil. Acara lelang khusus pun dimulai di sana terdapat orang-orang kaya yang akan menawarkan sebuah lukisan. Lukisan pertama sudah dimulai dan Guho ikut menawar tetapi dia lupa menurunkan tangannya karena menikmati makanan dan sedangkan Yirang ketakutan karena tawarannya mulai naik terus. Beruntungnya Guho ada yang menawar di atasnya. Kini seni kedua yang sangat fantastis harganya dan Yirang ikut menawar dengan harga tinggi, membuat Guo khawatir tetapi Yirang sudah tahu akan kemana arahnya. Lalu pesta akan dimulai seperti di episode sebelumnya kalau James akan menjadi penyanyinya dan Yirang akan merayu pria terkenal dan berhasil masuk ke ruangan pribadinya dan bahkan Yirang merekam kode sandi dari brankas pria terkenal. Sedangkan Guho memulai aksinya dengan memberi minuman penjaga ruang kontrol sontak mereka pingsan karena Guho sudah memberikan obat tidur pada minumannya. Lalu Guho akan memasuki ruangan pribadi pria terkenal dengan sidik jari pria terkenal yang sudah diduplikat oleh Guho. Dan Guho mencari brankas dan Guho menemukannya, lantas Guho menemukan flash disk maka Guho menduplikat semua isinya tetapi seperti di episode sebelumnya Guho ketahuan. Tetapi dengan bantuan James, Guo sedikit selamat dan sayangnya ketika hendak pergi, Guo sudah dikepung oleh penjaga, maka Guo memutuskan memasuki ruangan kontrol dan berpura-pura pingsan. Ketika Guo yang hendak pergi penjaga menyadarinya, maka Guo menghajarnya. Setelah itu Guo berganti pakaian dan dia selamat. Dan pria terkenal memasuki ruangan pribadi setelah mengecek semua isi brankas tetap utuh. Tetapi si pria terkenal melihat sebuah mobil pergi dan ketika diikuti oleh penjaga ternyata itu hanya penyanyi yang sedang tidur pulas. Yirang Guo juga James telah sampai di rumah dan mereka melihat isi dari flash disk itu. Kenyataan memberi mereka tamparan keras karena mereka mengetahui kalau ada rekaman di mana para pelukis muda sedang dikurung dan disuruh memasukkan sebuah lukisan. Bahkan dari mereka kalau sakit diberi narkoboy. Benar-benar gila pria terkenal ini. Keesokan harinya Guo menjenguk putri dari pemilik toko. Dan Bora yang awalnya tidak ingin bercerita tetapi akhirnya Bora menceritakan semua kejadian awal kenal dengan pria terkenal. Awalnya pria terkenal mendekati Bora dengan janji-janji manis dan rayuan gombalnya. Bora yang polos termakan ucapan dari pria terkenal maka Bora mendatangi sebuah tempat yang Bora pikir akan indah ternyata tempat itu adalah neraka untuknya. Bora bertahan karena dijanjikan akan digelar pameran lukis untuknya. Ternyata semua itu bohong yang ada hanya Bora disuruh memalsukan lukisan. Lantas seperti episode sebelumnya Bora melarikan diri dan akhirnya tertabrak. Guho yang mendengar itu dia sangat sedih. Lantas Guo datang ke rumah Yirang dengan membawa kimchi dan ketika James mencicipi makanan itu James mengatakan sesuatu dan itu membuat Yirang mempunyai sebuah ide baru.
Guo memanggil pria terkenal ke rumahnya lagi dan memperlihatkan semua lukisan dan barang-barang seni milik Guo. Pria terkenal yang awalnya mengejek semua lukisan, akhirnya pria terkenal mendapati sebuah lukisan yang membuat pria terkenal kagum. Lalu lukisan Guo itu dilelang dan semua orang juga menawar dengan harga tinggi, tetapi berbeda dengan Yirang, dia menawar dengan harga sangat tinggi yang akhirnya lukisan itu menjadi miliknya. Pria terkenal teringat ucapan dari Yirang kalau dia sangat menyukai lukisan dari pelukis Cheong, maka pria terkenal memutuskan untuk mencari lukisan Cheong lebih banyak lagi. Jelas saja pria terkenal akan mendapatkan keuntungan sangat besar dari itu. Beberapa hari berlalu dan pria terkenal mendapati kabar kalau ada seseorang yang mempunyai lukisan dari Cheong. Sontak pria terkenal mendatanginya dan langsung membeli dengan harga tinggi, dan si pria juga mendapatkan alamat tempat tinggal dari Cheong. Pria terkenal langsung mendatangi tempat tinggal Cheong. Di sana dia bertemu dengan seorang pemilik dari rumah itu dan setelah berbincang, maka pria pemilik rumah itu mengatakan kalau Cheong adalah bibinya dan dia juga menunjukkan semua lukisan dari bibinya yang bernama Cheong. Setelah melihat itu, pria terkenal sangat senang karena ibarat dia menemukan sebuah berlian, maka pria terkenal pun menawarnya. Tetapi tawaran terlalu rendah, si pria tidak setuju dan tiba-tiba Yirang datang dan menawar dengan harga sangat tinggi dan itu membuat pria terkenal kesal. Tak lama dari itu Guo datang juga menawarnya. Mereka saling tawar-menawar dan akhirnya tawaran dari pria terkenal sangat tinggi, maka semua lukisan itu menjadi milik pria terkenal. Lantas setelah itu pria terkenal menggelar lelang besar-besaran dengan karya dari Cheong, bahkan dia juga menceritakan semua perjalanan hidup dari Cheong. Tetapi pemilik toko berkata kalau itu adalah gambar dirinya. Sontak semua orang menatapnya. Dan si ibu juga berkata yang sesungguhnya dan dia juga berkata kalau dia ibu dari Bora. Tiba-tiba Bora datang dan mengatakan semua lukisan itu hasil karyanya. Ternyata sebelum semua ini terjadi, Yirang memiliki rencana kalau akan menjadikan Bora pelukis terkenal untuk menipu pria terkenal. Kini semua pengunjung yang datang mulai mencaci pria terkenal dan itu membuat pria terkenal kesal dan akan menghajar Bora, tetapi ibu Bora yang dulu menghajar pria terkenal. Dan tiba-tiba ada video rekaman si pria yang menyiksa Bora juga semua pelukis muda lainnya. Dengan itu pria terkenal ditangkap. Kini semua perkara sudah selesai dan Bora juga ibunya sangat bahagia. Sedangkan Yirang teringat kalau di flashdisk pria terkenal itu ada data lukisan yang Yirang cari, maka Yirang teringat masa kecilnya yang diculik oleh pria bertopeng dan akhirnya Yirang mendatangi tempat di mana dulu dia diculik. Yirang sangat trauma dengan itu dan James mengikuti Yirang. Lantas James teringat di mana James menyelamatkan Yirang waktu itu.